Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang sama-sama kita hormati Akhirullah Ustaz Mahmud Sanusi di segenap para pengurus dan jamaah masjid Jami. Seandainya ada tetangga yang usil, ya nakal apa, ya pokoknya di masyarakat itu usil bukan buat tetangga tapi buat seluruh kampung. Itu gampang usilnya, ya. Dan kuat-kuatan wirid aja. Siapa yang pergi dari kampung itu duluan, ya. Itu bisa itu, ya. Tapi datang ke rumah jangan di sini, ya. Kalau kita, kalau Jawa Timur pakai ya, kan? Kayak itu. Boleh begitu, boleh supaya menjadi keamanan, kenyamanan dalam kampung. Orang biang kerongnya dia, ya. Nggak bakal sadar-sadar. Kecuali kita udah capek bilangin gimana caranya, begini aja, ya pidalu gitu aja. Ya, hak dan kewajiban kepada tetangga di sini disampaikan dalam kitab Al-Jaru. Ya, man jawarat daruhu daraka ila arba'ina daran min kulli janib. Bahwa ajar tetangga itu ialah man jawarat daruhu daraka. Tiap-tiap orang yang tempat tinggalnya dekat dengan tempat tinggalmu, ya, artinya nggak jauh, dekat. Ila arba'ina daran min kulli janibin, dengan jarak 40 rumah dari semua arah. Jadi dalam satu hadis At-Tawawi meriwayatkan kullu arba'ina daran jiranun, setiap 40 rumah adalah merupakan tetangga. Min baini yadayhi wa min khalqihi wa an yaminihi wa an shimalihi. Apa yang dimaksud tetangga 40? Yang pertama adalah 40 rumah di sisi. Ini dapat dia katakan kanan. Tetangga rumah tuh kanan 40. Kemudian wa an shimalihi, kemudian ke kiri 40, ya, ke depan 40, ke belakang 40. Itu namanya tetangga, ya. Kalau lebih dari itu ada yang mengatakan masih tetangga, ya. Apalagi rumahnya SSSSSSSS gitu. S nya banyak banget itu, ya. Ya, apa tuh singkatannya? Sangat-sangat sederhana, selonjoran susah. Jadi sangat-sangat sederhana, selonjoran saja susah. Berapa S tuh? Ya. Tapi walaupun rumah nggak gede, kecil, berkah insya Allah, ya. Apalagi rumahnya gede, berkah, lebih cakep, ya. Tapi rumah yang berkah itu rumah yang dipakai ibadah, sholat, pakai ngaji, ya, itu namanya berkah. Makanya kadang-kadang ada ustaz rumahnya kecil dipakai ngaji, ya, pakai kumpul orang kebaikan. Makanya kalau ada pengajian dari rumah ke rumah, kalau bisa minta jadwal, Pak besok yasinan di rumah saya, ya. Itu berkah tuh ngaji, ya. Kan zayyinu buyutakum bi tilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan hiasan-hiasan Quran. Hiasan itu satu tulisan, dua Quran dibacakan dalam rumah. Makanya ada rumah yang masuknya besar banget gitu, hawanya panas, ya. Mungkin penghuninya lupa baca Quran kali, ya, gitu. Atau memang tidak pernah dibacakan Quran, gitu. Nah, itu makanya buyutakum zayyinu buyutakum bi tilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan Al-Quran, dengan baca Al-Quran, dengan tulisan Quran. Kalau ada di rumah belum ada ayat kursi atau kalimat-kalimat, tempelin.
Kemudian kamar-kamar anak-anak itu taruh, ya, supaya itu ada asar kebaikan, ada bekas kebaikan dalam kehidupan. Yang di kamar anak kita ditempelin ke Jagger, ya. Apalagi yang ngetop sekarang zamannya lagi artis-artis Korea, ya. Jangan. Nah, yang dimaksud 40 ini adalah rumah di sisi kanan, kiri, depan, belakang. Itu tetangga. Ya. Walahu 'alaika hukukun. Dan tetangga itu memiliki hak yang harus engkau penuhi. Wa an tukafi'ahu 'ala ma'rufihi idza bada'aka bihi. Ya. Maaf lewat. Minha abtadahu bisalam. Tetangga itu memiliki hak yang harus kita tahu nih. Tetangga. Jadi tetangga itu punya hak. Kita wajib ketahui. Ada hak bertetangga, ada kewajiban bertetangga. Ya. Yang pertama di sini disebutkan abtadahu bisalam. Ya, memberi salam terlebih dahulu kepadanya. Kalau kita ketemu walaupun kita tiap hari, ya, assalamualaikum, salam aja. Salam sunnah, jawabnya wajib. Kadang-kadang suka bercanda ya, tetangga ya. Assalamualaikum, salam dulu. Nah, tetangga ya. Salam belum ada lagi apa? Padahal menjawab salam wajib. Jawab dulu apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kita sangkanya bener banget. Coba deh pulang ya. Gitu. Ini pulangnya kita nih ketemu tetangga. Assalamualaikum. Tumben lu salam. Coba tetangga. Ya. Ini yang tahu yang ngaji doang ini. Yang nggak ada ngaji nggak tahu kan mau dengerin doang mereka. Makanya jangan bilang sama-sama ya. Yang dia yang tahu nih. Tapi yang lain pada keluar tuh. Coba kita praktekin. Tetangga nih. Ya, ntar malam nih hari ini pulang ngaji ketemu tetangga sebelah. Assalamualaikum. Orang kagak biasa. Lah tumben lu. Kapan benernya? Tanya kapan benernya. Ini ngajarin begitu kita. Namanya juga kaisirul kholak. Akhlak-akhlak yang sekecil ini kadang-kadang kita lupa. Ya, gitu. Tapi perlu. Ini namanya ada hak kita menghormati salam kepada tetangga. Wa antasna'a ma'rul ma'rufa. Kemudian berbuat baik kepadanya. Ya. Kebaikan pasti wajib kita kerjain, apalagi tetangga. Tetangga itu saudara terdekat. Ya, kita kebakaran, kematian, kehilangan, apa iya orang yang jauh nolongin kita, saudara? Enggak. Yang terdekat dulu pasti yang nolongin kita. Saat ada yang kematian, yang mandiin, kapanin, nyolatin, luhurin, pasti tetangga dekat. Makanya kita yang ngaji ini ya terus berusaha berbuat baik kepada tetangga, walaupun tetangga kita yang udah kita tahu modalnya begitu, udah gitu, ya. Kan susah waktu itu yang bisa berubah siapa? Diri sendiri. Itu udah kasih tahu, ya kan? Itu diingetin ya udah, ngapain lagi, doain kali ya terakhir. Ya, sifatnya masih bandel juga, ya udah tadi diriin aja. Pidalu aja. Itu doang. Ya. Wa an tukafi'ahu 'ala ma'rufihi idza bada'aka bihi. Berbuat baik kepadanya, membalas kebaikan tetangga yang telah lebih dahulu berbuat baik kepadamu. Tetangga baik karena kita kalau bisa upayakan kita lebih baik. Artinya ada kuahnya, ada isinya. Bikin sayur sop. Tetangga bau kemana-mana, dibagi kagak. Sekali bagi air doang, isinya kagak. Tetangga yang nggak tahu diri ngomong, lainnya air doang. Dikasih, kita jawab lagi, udah dikasih bukan terima kasih gitu. Kadang-kadang ada yang begitu ya, ada juga gitu. Yang dikasih alhamdulillah,
wah kita dikasih air sodong dan kalau gini ntar kita beli ayamnya aja kita cemplungin situ, aman, jadi gak rame dah, ya gitu. Tetangga bagi walaupun sedikit, ya. Ini bau kemana-mana, makan jengkol bau kemana-mana masaknya, itu ikan asin kemana-mana, tetangga lagi dibagi, gitu ya. Bagi aja walaupun jengkol 3 biji, nggak apa-apa, ya. Itu jengkol, maaf favorit saya itu, ya terus terang jengkol itu bagus juga, ya. Gak kenapa, itu kalau pengen bagus suara makan gituan. Bu, kalau suara pengen bagus makan gituan. Tapi kalau yang komplak aja. Ya, itu saya ada ayam, ada jengkol, saya mendingan jengkol. Kalau saya nih, ya. Tapi itu favorit ya. Enak, pokoknya kalau makan jengkol bisa nambah. Kalau orang Betawi bilang olok beras. Biar jengkolnya nggak ada, bumbunya ada, masih saya makan. Ya, misalkan itu bau, gitu. Nah jangan lihat baunya. Kalau mau telan mau kulit-kulitnya. Itu obat, betul kulit jengkol obat. Godok minum airnya, itu buat penyakit gula, diabetes, ya. Tapi jangan sering-sering kita jengkolan. Nah, cuma bau mulut gampang. Hilang bau jengkol, makan petek. Bau peteknya, ya kan? Kalau pipis jangan di masjid, di lubang WC, kira baru. Itu makan jengkolnya di mana? Tapi di masjid. Masjidnya lupa. Kasihan pengurusnya yang bersihin di lubang WC-nya, insya Allah gak bau. Bicara begitu, ya. Jadi ngilangin rasa petek bau makan jengkol, ngilangin rasa jengkol baunya makan kayak gitu aja udah. Jadi masak yang banyak, isinya juga harus banyak. Bagi tetangga, jangan bauan doang. Kasihan, apalagi rumahnya sebelahan. Ya. Terkadang ada juga tetangga tukar masakan. Oh masakan bu, saya rasa itu, saya rasa kan saya sapa. Apa aja ada, gitu. Ya. Ada labu, toge, ada kacang panjang. Tapi enak aja saya sapa aja. Saya nyebutnya saya sampah itu. Apa aja ada. Kadang ada pakai toge, ada yang enggak, ya. Ada asam, ikan asin, jengkol, hujan-hujan ya apa tuh dia nanti, ya. Esok banget. Tadi aja lewat situ, ini kan mbak ada yang mbak ini goreng ikan asin kayak gitu. Di Batak tawahan, baju tawahannya, boleh dihaper kalau makan gitu. Nah itu gitu. Jadi kita menghormati. Kemudian wa an tu'addiya ma lahu 'alaika min al-huquqil maliyati, memberikan hak-haknya yang bersifat materi yang menjadi tanggunganmu. Kita bisa bantu tetangga, barangkali tetangga kita ini memang minim keekonomiannya, hidupnya pas-pasan. Kita masak lebihin. Kalau kita punya rezeki, bantu. Yang itu tetangga itu cakep banget tuh. Ya, jangan anak tetangga udah gak punya apa-apa, dia makan jarang, dia ngomongin mulu, makanya dia begitu ngasih kagak. Ya, dia ngomongin dulu, lama-lama gede dia. Berbalik ngomongin dulu, ngasih kagak, berkagak. Bantu yang kita bisa apa? Kita punya nasi, kasih nasi. Itu gak enak juga kalau nasi. Kasih lauknya. Kalau orang dulu kuat-kuat gak makan, nasi makan jadi. Kabel bawang, cakep jadi ya. Sambal bawang jadi orang dulu, orang sekarang. Itu. Jadi kasih itu makanan-makanan yang sekiranya kita punya kelebihan. Bantu kebutuhan yang mereka butuhkan. Ya berharap mudah-mudahan walaupun kita nggak banyak, dengan yang sedikit amal kita berikan itu mendorong kita masuk kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kalau amal itu nggak bisa diceritain ya, artinya udah kewajiban kita bantu orang. Itu kalau yang sunnah itu kita nggak perlu cerita orang yang sunnah. Itu bang kalau ada sholat tahajud 3 rakaat, 4 rakaat, tidak perlu, ya. Itu pahalanya 1 hilang. Paham ya? Yang sunnah-sunnah nggak perlu.
ya ngikutin orang, ayo kita sholat tahajud. Nah kalau kita yang tidur, nyuruh orang sholat tahajud kita yang tidur, dosa nggak? Dosa. Sunnah itu ibaratnya pahalanya 1, tapi kalau yang wajib 70, bahkan bisa lebih dari itu. Ketika kita mengajak orang kewajiban, itu orang kerjain, pahala. Kalaupun dalam diri kita ada sempatria, ya sedikit pahala hilangnya sedikit, tidak seperti orang sholat sunnah. Ya, kalau kita kan sholat ada, ya, memang harus terkadang juga ada tertarik dalam melaksanakan ibadah kepada Allah supaya orang juga tertarik. Ya, gimana caranya? Itu namanya dakwah. Ya, ada orang yang belum sholat jamaah, yang kita tarik dalam jamaah. Kita jangan ngomong kayak bodoh. Gua subuhnya rajin, maghribnya rajin, jangan juga. Ajak aja. Ayo sholat. Ya, takutnya nanti ada pahala-pahala yang dikurangi amal kita. Ya. Kemudian wa anta'udahu idza marida. Kalau menjenguknya tatkala sakit, ya. Kalau tetangga sakit, tengokin. Ya, gitu. Jenguk. Kalau jenguk paling kagak bawa jeruk dah 1 kilo 2 kilo. Ya, gitu. Yang enak lagi amplopin, isiin. Membantu keringanan dia. Mungkin nggak pakai BPJS kali, ya, karena BPJS saja susah, ya kan? Ada yang gratis susah, yang nggak pakai BPJS ada yang gampang susah. Kayaknya ditanya ini BPJS atau pribadi biasanya lebih cepet tuh, betul nggak? BPJS nggak bayar, ya lama, belum mati pasien, ya, gitu. Urusnya lama, betul nggak? Iya, ada yang tinggal ibunya, ya. Kami tadi nggak kuat. Kemudian wa alla tata'ammadan nazar ila nisa'ihi. Kita sebagai tetangga tidak boleh memandangi istri-istri. Ya, kita nggak boleh memandangi bini tetangga orang. Apalagi sampai ngomongin bini orang pelototin. Ya, cakep juga loh. Ya. Manis juga loh, gitu mamanya. Itu nggak boleh, jangan sampai. Tapi itu akan merusak kehidupan bertetangga. Hanya ngobrol jangan lama-lama kalau tetangga itu, ya. Yang seperlu-perlunya aja, ya. Gitu. Jangan terlalu ini. Ya, kita udah paham lah. Ya, artinya kita tahu mana batasan-batasan yang bergaul dengan tetangga yang boleh, mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Kadang-kadang ada tuh yang istilahnya main belakang, ya, tetangga-tetangga, janganlah kita merusak. Pokoknya nggak ada bakal senang-senangnya ada orang begitu, ya. Bangke mah tetap aja bangke, dibungkus kayak apa juga bau, ya, kecuali durian kontong tidak bau rasanya tapi enak rasanya, ya. Nah itu begitu, kita harus jaga. Walaupun khadaman lahu, juga dengan anak-anak perempuan. Mungkin dia punya anak perempuan, ya, kita hormati juga. Makanya hak dan kewajiban tetangga, ya, kita sudah hidup lama bertetangga, ya. Intinya sih hormatin aja. Kalau memang ada kekurangan, ya kita tutupin. Emang tetangga modelnya begitu, ya udah dah. Gitu, ya. Nah, kemudian wa antasrahu awratihi wa anturadda anhul makruha bi qadri ma tastati'u. Ya, menghindarkan sesuatu yang tidak menyenangkan tetangga. Gimana caranya? Sekuat apapun tinggalin. Ya, mau rumpi, mau apa, hilangin. Apalagi tetangga kita yang udah kita tahu, ya, udah tahu lakinya lagunya begitu, bininya begitu, pakai cerita lagi, ya, gitu. Jangan, itu tahu tuh, udah gini aja. Kan ada kelebihan kekurangan, yang punya kelebihan tutup kekurangan bini kita. Jangan bini kita, apa, laki kita, bini ceritain, payah bang gua, mau gedenya doang, ya, wah, nggak ada apa-apa, itu gede doang, ya.
Aku tuh laki cerita sama orang lain terkait bininya, wah gitu lah ya dah, jangan jaga walaupun tetangga terdekat, walaupun tuh orang udah tahu lagunya begitu, tapi jangan ditambahin lagi dia emang begitu emang, tambahin ya. Kadang-kadang orang mancing banget, manusia pilihnya pengen tahu aja, ini siapa sih, ngumpul 2 orang, datang 1 orang, ini siapa sih, mabuk, jangan bilang siapa-siapa yang ibu udah tahu. Tak sore nyampur begitu lagi, mabuk, ibu doang yang tahu nih, yang lain sudah tahu.